Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kelompok 1 akan mempresentasikan tentang profil pelajar Pancasila. Sebelum dimulai presentasi ini, perkenalkan saya Bu Haja Urik Kusaliasi. Kemudian di depan saya ada Bu Ine. Ya, saya Bu Ine. Halo. Kemudian ada Bu Emi, Bu Haja Halo. ya. Dan Ibu Ayu. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa dulu untuk supaya apa yang kita presentasikan di sini tentang profil pelajar Pancasila, mari kita berdoa dulu membaca Al-Fatihah. Selesai. Dan selanjutnya akan saya serahkan ke narasumber, yaitu Bu Haja Emi. Silahkan Bu Haja Emi. Terima kasih Bu Haja Urik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Semoga di hari ini, di awal kita melakukan presentasi bersama, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi yang akan kami sampaikan dari kelompok 1 adalah tentang profil pelajar Pancasila. Sebelum saya memulai menyampaikan materi dalam presentasi ini, mungkinkah di antara teman-teman yang mempunyai gambaran apa sih yang namanya profil pelajar Pancasila itu? Mungkin ada yang masih ingat? Mangga silakan, mungkin Bu Haji Urik, Bu Ine, Bu Ayu, atau Bu Sri Hartini. Sebelum kita masuk pada materi, mungkin ada yang ingat apa itu yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Mencoba menjawab, Bu Jemi. Profil mangga, pelajar silakan, Pancasila itu pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, benar jawabannya, Bu. Kalau kita melihat jawaban dari Ibu Sri Hartini sudah benar bahwa intinya dalam proses kegiatan pembelajaran merdeka, salah satunya dalam kurikulum ini diharapkan siswa bukan hanya mempunyai kemampuan keberhasilan dalam kognitif dan keterampilan, tapi yang tidak kalah penting adalah afektif secara sikap. Salah satunya ditanamkan bahwa bangsa Indonesia punya identitas, tidak meninggalkan kepada ideologi Pancasila. Baik, untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan apa sih yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila, yaitu adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Jadi tadi yang disampaikan Bu Sri Hartini sudah benar, hanya saya melengkapi saja sifatnya. Bisa dipahami teman-teman untuk pengertian dari pelajar Pancasila di sini? Bisa, Bu. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran profil Pancasila di sini, yang nanti tidak boleh lepas kita cantumkan dalam pembuatan modul, walaupun itu mata diklat yang sifatnya produktif, adaptif, ya. Jadi semuanya harus ada ciri khas dari kurikulum paradigma sekarang ini. Nah, di dalam pelaksanaan profil pelajar Pancasila, di dalamnya ada beberapa komponen atau elemen. Yang pertama adalah bahwa seorang siswa di sini harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan yang global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Keempat, mempunyai sifat kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Nah, dari 6 komponen di sini diharapkan minimanya dalam proses pembelajaran dapat diterapkan oleh peserta didik bahwa seorang
pelajar dalam hal ini mereka bukan hanya menyerap atau menerima sifatnya kognitif, tapi juga dapat dipraktekkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai salah satu contoh, saya ambil makna dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bahwa siswa dalam prakteknya dia hanya meyakini adanya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, tapi yang terpenting dia mempraktekannya atau melaksanakannya. Contohnya di sekolah kita, siswa pun diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Seperti ada fasilitas sarana masjid yang dibangun oleh sekolah. Ataupun ketika berhadapan dengan siswa yang berbeda agama lain, kita menanamkan bahwa setiap peserta didik harus punya sikap toleransi antar umat beragama. Itu untuk poin yang pertama. Mungkin poin yang kedua sampai dengan ke-6, apakah ada masalah? Atau mungkin ada yang mau menambahkan? Mangga silahkan untuk kelompok 1. Oke, gini ya Bu Haji Emi. Ya, mangga Bu Ine. Ya, kebetulan saya kan gurunya guru produktif tuh. Mungkin kalau di materi produktif fenomenanya kali ya. Mungkin kalau saya menangkap ini dari fenomena. Jadi adanya kalimat profil pelajar Pancasila itu mungkin sekarang banyak orang pinter, tapi kok banyak yang korupsi gitu tuh. Artinya kan kalau yang korupsi kan kurang beriman ya. Iya betul. Iya, jadi kepintaran atau kompetensi kalau di produktif kan yang ditekankan biasanya suatu kompetensi tertentu. Tapi kalau tidak dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan, mungkin semua itu tidak ada apa-apanya, tidak berdasarkan Pancasila seperti itu. Jadi kita sebagai guru produktif sebenarnya penekanannya mungkin tidak hanya pada kompetensi atau kemampuan saja, tapi juga seorang pelajar yang memiliki kompetensi unggul dan juga yang bertakwa kepada Tuhan Maha Esa seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Mungkin ada yang mau menambahkan, mangga silahkan Bu. Ya Bu. Ya. Mangga silakan Bu Haji atau Bu Sri. Sekali dengan Bu Ina tadi ya, terutama jurusan akuntansi itu ya rawan banget gitu Bu untuk merekayasa kalau sudah bekerja, makanya kita harus tanamkan gitu di kita. Yang pertama adalah kejujuran, itu aja. Yang pertama jujur pada dirinya sendiri gitu. Itu Bu, mungkin yang lain bisa menambahkan. Monggo, bagaimana kalau menurut Ibu Sri? Silahkan mungkin punya pendapat. Mangga, silahkan Bu Sri. Oke, seperti yang disampaikan Bu Haji Urik sama Bu Ina, bahwa pelajaran produktif kita seyogianya tidak hanya menekankan kepada anak dalam kompetensinya sebagai seorang pendidik. Alangkah baiknya kalau kita juga menyelipkan sedikit tentang akhlak yang harus dimiliki oleh peserta didik kita. Jadi tidak hanya kompetensi atau keterampilan yang kita tekankan, tetapi alangkah baiknya juga kalau kita menyelipkan di situ tentang akhlak itu. Baik, terima kasih kepada Bu Ine, Bu Haji Urik, kemudian Bu Sri. Kalau kita ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya dalam proses pembelajaran yang merdeka, di mana siswa diberikan kebebasan, intinya dalam kegiatan di sini kita tidak boleh meninggalkan rasa keyakinan kita kepada Tuhan bahwa apa yang kita lakukan ini bukan hanya tanggung jawab kita sebagai sesama manusia, tapi yang paling terpenting adalah tanggung jawab manusia dengan Tuhannya. Ya tadi contohnya kata Bu Ine, orang pintar belum tentu dia jujur dalam hal ini bisa melakukan tindakan korupsi. Tidak ada niat tapi ada kesempatan, maka banyak terjadi kasus pelanggaran. Tetapi kalau dilandasi dengan nilai ketuhanan, insya Allah anak didik kita
diharapkan lulusan yang akan kita hasilkan di sini tidak akan meninggalkan norma agama sebagai salah satu fondasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian untuk komponen yang berikutnya adalah berkebinekaan global. Mungkin ada yang punya gambaran sebelum saya sampaikan, baik kepada Bu Ine, Bu Haji Urik, atau mungkin kepada Bu Sri Hartini. Mangga silahkan, Bu. Oke, sebagai pelajar tentunya harus bisa mengenal atau mengenal dan menghargai budaya dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa di negara kita mempunyai kebudayaan yang beraneka ragam. Mungkin bisa ditambahkan dengan yang lain. Oke, gimana yang lain, Mangga? Ada yang mau menambahkan mungkin Bu Haji Urik atau Bu Ine? Ya, Ibu. Terima kasih. Mangga silahkan. Kita di tempat kerja itu ada berbagai macam, ya Bu, berbagai macam apa itu namanya karakter gitu. Jadi kalau kita kerja ketemu karakter orang seperti ini, kita harus bertindak seperti apa? Itu kita harus menghargai lah, mungkin latar belakangnya, ya latar belakang dari teman kita atau sejawat kita itu berbeda. Kalau orang yang di gunung biasanya kan ayem ya Bu, kalau di daerah panas itu orangnya agak kencang. Jadi ya kita harus bisa menghargai perbedaan seperti itu. Oh iya, karakternya seperti ini ya, kita harus bisa menghargai lah gitu. Ya, mungkin seperti itu Bu Jemi. Bukan hanya di tempat kerja mungkin ya. Kalau sekarang kan kita kan penerapannya ke peserta didik nih. Di dalam peserta didik juga kan akan ada bermacam-macam peserta didik dari lingkungan yang berbeda-beda pula. Jadi paling tidak mungkin kita mengajarkan kepada mereka bahwa ini loh kebinekaan yang berbeda-beda, tapi memang kita harus menjunjung persatuan aja. Iya, benar apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan, baik dari Bu Sri Hartini, Bu Haji Urik, ataupun Bu Ine, bahwa dalam komponen yang kedua dari profil pelajar Pancasila, selain kita menanamkan nilai ketuhanan, di sini siswa atau pelajar diharapkan mempunyai sikap kebinekaan yang global. Artinya mereka harus menyadari bahwa untuk konsep profil pelajar Pancasila di sini, siswa harus menyadari bahwa kita mempunyai adanya keanekaragaman budaya, agama, bahasa, atau mungkin adat istiadat. Nah, oleh karena itu, dalam penerapan profil pelajar Pancasila juga diharapkan ketika mereka melaksanakan tugas, baik itu dari guru yang sifatnya normatif seperti saya PKN, atau juga yang sifatnya produktif seperti Bu Haji Urik, Bu Sri Hartini, dan Bu Ine, anak harus belajar menghargai adanya perbedaan konsep berpikir ketika menyelesaikan masalah. Mungkin seperti itu ya Bu ya, bisa diterima ya Bu ya untuk maksud dari kebinekaan global. Gimana Bu? Bisa diterima? Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya adalah dimensi berikutnya adalah bergotong royong. Nah, untuk mandiri, maaf. Yang berikutnya adalah mandiri. Mandiri di sini diharapkan bahwa yang namanya seorang pelajar yang memiliki profil Pancasila itu dalam pelaksanaannya, dalam implementasinya, dia mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu untuk menyelesaikan sebuah kewajiban sebagai pelajar. Dalam pengambilan keputusan tadi, dia mempunyai rasa tanggung jawab, kemudian mempunyai rencana yang strategis, kemudian dia mampu yang paling utama adalah merefleksikan proses dari hasil pengalaman belajarnya. Itu untuk mandiri. Kemudian selanjutnya ada yang nomor 4, bergotong royong. Nah, yang nomor 4 di sini adalah dalam profil pelajar Pancasila, ini juga tidak lepas ya,
dalam kehidupan sosial manusia Indonesia, karena pada dasarnya manusia punya dua fungsi yang utama, satu sebagai makhluk individu dan kedua sebagai makhluk sosial. Ketika sebagai makhluk sosial, salah satunya kita bisa beradaptasi dengan sekitarnya, dan juga kepada para pelajar dalam adaptasi di sini dia mampu bergotong royong, dia mampu melakukan berkolaborasi dengan teman-temannya, kemudian punya sikap kepedulian yang tinggi, dan yang pertama adalah berbagi dengan sesama. Berbagi dengan sesama, jangan sampai siswa menangkap konsep yang salah ya Bu, khawatirnya nanti Bu berbagi dengan sesama itu berarti kita boleh contek-contekan dong Bu. Nah kadang ada anak yang nyeleneh seperti ini. Jadi perlu kita garis bawahi, berbagi dengan sesama ini bukan berarti ketika anak tersebut dihadapkan pada waktu pelaksanaan ulangan. Kemudian berikutnya, profil yang berikutnya adalah bernalar kritis. Mungkin di antara ibu-ibu yang lain ada yang punya pendapat, silahkan, agar tidak terfokus kepada guru, karena dalam belajar merdeka siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Maaf ya ibu-ibu, enggak silahkan. Kalau bernalar kritis mungkin ini yang utama kali ya. Kalau tingkat SMK kan sudah anak-anak digolongkannya pada orang dewasa. Kalau pelajar SMK mungkin ya, karena kan kalau di kelas 10, 11, 12 itu anak-anak sudah mulai berpikir dewasa. Nah, karena anak-anak sudah dalam tahap pendewasaan seperti itu, maka pembelajaran ini diharapkan untuk bisa menggiring pemikiran anak-anak supaya ke pemikiran yang lebih dewasa seperti itu, memecahkan masalah dengan tidak fokus pada satu atau satu pemecahan saja. Mungkin bisa dicari alternatif pemecahan yang lainnya. Mungkin seperti itu Bu Emi. Enggak, silakan yang lain Bu Sri Hartini atau Bu Haji Urik. Sudah jelas Bu. Sudah jelas. Baik ya, apa yang disampaikan oleh Bu Ine bahwa pada dasarnya profil pelajar Pancasila juga salah satunya bahwa dalam pembelajaran orang dewasa berkonsep bernalar kritis ini mereka sudah dapat mengidentifikasi mana tindakan yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Ketika dia memperoleh informasi atau gagasan, dia tidak bisa menelan bulat-bulat ya istilahnya apa ya, menerima begitu saja, tapi dia tidak boleh meninggalkan ciri khas atau karakter. Ini loh, bangsa Indonesia punya identitas sendiri, salah satunya adalah dalam proses pembelajaran yang merdeka. Dan punya sikap, yaitu dalam konsepnya dia mengikuti kemajuan globalisasi, kemajuan iptek, tapi tidak meninggalkan karakter dari pelajar Pancasila. Dan yang keenam, untuk profil Pancasila, siswa sini adalah kreatif. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan pelajar Indonesia yang kreatif itu, Bu? Mungkin ada yang mau menambahkan? Biasanya urusan Bu Urik kalau yang kreatif-kreatif itu. Betul, Ya. betul. Bu Urik. Urik. Gagasannya banyak ya, idenya Bu Ida ya, biasanya Bu Haji Urik mah ya. Pastinya Bu Urik itu biasanya. Mana Bu Haji Uriknya? Mana Bu Haji Urik, mangga silakan Bu Haji. Harus kreatif ya Bu ya. Iya betul Iya, Bu, profil yang berikutnya ke-6 nih. Biasanya Bu Urik spesial. Enggak kreatif, ketinggalan gitu dengan bangsa lainnya. Jadi bisa menghasilkan gagasan, tadi harus berkarya dan tindakan yang orisinil. Nah itu. Nah kebetulan saya ngajar produk kreatif Bu, jadi ya anak-anak Nah, harus kebetulan bisa. Ibu mangga Bu, silakan Bu. Karena anak-anak itu biar tumbuh menjadi manusia-manusia yang kreatif dan inovatif gitu. Jadi kita harus bisa meneladani gitu Bu. Seperti halnya, oh ini loh Bu Urik suka di WA, status WA masang apa namanya itu Bu, iklan. Bukan promosi ya Bu, bukan. Tapi Iya, mangga. sedikit promosi juga pembelajaran, nah seperti itu. Nah, bisa menggunakan fasilitas seperti
WA bisnis, nah itu, terus kemudian masuk ke grup Shopee misalkan, silahkan gitu. Sekarang kan zamannya digital, jadi anak-anak ya diarahkan ke sana gitu. Ada kerjasama dengan Dudi. Nah, seperti halnya yang kemarin ditandatangani oleh itu apa lote kayak gitu. Contohnya seperti itu. Jadi anak-anak kan memang betul-betul untuk bekerja. Saya kira seperti itu Ibu. Mungkin yang lain bisa nambahkan. Baik, terima kasih Bu Haji Urik. Mungkin Bu Sri mau menambahkan? Bu Sri Mangga silahkan. Cukup Bu, udah cukup. Cukup. Baik, apa yang disampaikan oleh Bu Haji Urip, memang arti dari kreatif di sini bahwa yang namanya seorang pelajar dapat menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orsinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi ya intinya bahwa seorang pelajar bukan hanya sifatnya menjiplak atau meniru dari sebuah produk, tapi dia dapat punya ide gagasan menghasilkan. Orang sekarang bilang bisa menghasilkan cuan bagaimana caranya, tapi tidak menjiplak kreasi dari orang lain. Kalau bahasa kasarnya seperti itu. Nah, untuk keenam komponen ini dalam pelaksanaan proses KBM atau pembelajaran merdeka yang berprofil Pancasila ini harus diterapkan, terutama dalam tahapan capaian pendidikan. Ini harus sesuai dengan tujuan pendidikannya, capaian pendidikannya, kemudian dalam profilnya harus diterapkan dalam pembuatan modul. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini tentang pelajar Pancasila. Artinya kita harus berpikir kritis. Siswa dituntut untuk berpikir kritis, tapi dengan belajar yang merdeka. Merdeka tempat, merdeka waktu, dan merdeka segalanya. Dan begitu pula dengan gurunya harus berinovatif, menekankan kepada proses, bukan pada hasil. Oke. Itu kesimpulannya. Oke, terima kasih Bu Ayu. Oke, Ibu semua, ayo saatnya kita speaking. Oke, speakingnya yang simpel-simpel aja ya Ibu-ibu. Oke, kalau saya sebut hidung, silahkan Ibu pegang apa aja selain hidung. Kalau saya sebut mata, Ibu pegang apa aja selain mata, oke? Paham ya? Paham. Oke, kita mulai. Oke, siap. Ke belakang wajahnya. Oke, kata hidung, telinga, pipi, mulut. Oke. Terima kasih. Semuanya sudah lulus. Konsentrasinya sudah pada bagus semuanya. Oke, saya kembalikan lagi kepada narasumber. Bu Haji. Ditutup Bu Haji, sudah selesai. Mangga. Terima kasih Bu Haja Emi atas pemaparan yang barusan dijelaskan sangat-sangat jelas sekali. Kita harus jadi pendidik yang bersemangat gitu untuk mendidik anak-anak bangsa, mengantarkan masa depan mereka menjadi profil pelajar Pancasila. Demikian. Untuk selanjutnya, mari kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.
Biar ada lucu-lucunya.